Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 6, 8 akan melakukan praktikum IPA modul 7 KP 1 dan 2. Oke. Tujuan percobaan di sini yang pertama mengetahui bahwa cahaya itu dapat merambat lurus, yang kedua mengetahui bahwa cahaya dapat dibiaskan, dan yang terakhir yaitu mengetahui bahwa cahaya dapat dipantulkan. Untuk alat dan bahan di sini adanya penggaris, penggaris bujur, terus cermin datar. Untuk percobaan di sini yang pertama cahaya merambat lurus. Setelah kita nyalakan senter dan mengarahkan ke lubang, untuk pertama-tama kita perhatikan hasilnya. Ketika lubang dalam kardus itu berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Cahaya tampak jelas dan lurus, oleh karena itu menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada garis. Jadi cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Selanjutnya adanya cahaya dapat dibiaskan. Kita lakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya itu menggunakan air dan sebuah sendok. Saat sendok dimasukkan ke dalam air, itu terlihat bahwa sendok tampak putus atau patah atau bergeser pada permukaan air. Nah, bagian sendok yang berada di dalam air itu terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan. Untuk selanjutnya di sini ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar itu selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin. Yang pertama tadi ada cahaya lilin dipantulkan ke kaca, dan ini selanjutnya adanya pada penggaris busur. Nah, cahaya datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Nah, untuk pada sudut datang 45 derajat, pantulannya pun juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Untuk kesimpulannya yang pertama merambat lurus, yaitu cahaya selalu bergerak lurus pada medium yang sama. Dan yang kedua ada dapat dibiaskan, itu cahaya membelok ketika pindah ke medium yang berbeda kerapatannya. Dan yang terakhir adanya dapat dipantulkan, yaitu cahaya membalas balik ketika menabrak permukaan benda. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.